Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balance Scorecard serta pengaruh learning organization terhadap peningkatan perspektif dalam usaha. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Septi Setiawati dengan NIM 163, Sheila Arista dengan NIM 180, Lulul Ulaini dengan NIM 218, Radista Dewi dengan NIM 219, yang terakhir Siti Apriani dengan NIM 237. Kami akan menjelaskan materi secara bergantian sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Selamat menyaksikan dan semoga video ini dapat menambah wawasan serta pemahaman kita bersama. Balance Scorecard adalah kerangka kerja manajemen strategi yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi dengan pendekatan yang seimbang, meliputi aspek keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pertama, apa indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan usaha konveksi tersebut? Yang pertama itu melihat omset penjualan setiap bulan. Nah, yang kedua memantau jumlah pesanan yang masuk dan selesai tepat waktu. Terus yang ketiga memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan. Serta yang keempat itu mengevaluasi produktivitas karyawan serta kualitas jahitan. Nah, yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memantau pencapaian target usaha, yaitu pemilik usaha sebelumnya dan owner yang sekarang juga bertanggung jawab. Yang ketiga, kapan biasanya dilakukan evaluasi terhadap kinerja usaha Urban Treats Co. Yang pertama, evaluasi sederhana dilakukan setiap minggu per bulan. Yang kedua, evaluasi yang lebih lengkap dilakukan setiap akhir bulan. Yang ketiga, evaluasi tahunan digunakan untuk menyusun target dan strategi usaha berikutnya, serta evaluasi dari konsumen untuk pelajaran ke depannya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu di bagian mana yang paling sering menjadi fokus evaluasi kinerja usaha Urban Trades? Yang pertama itu bagian produksi karena berhubungan langsung dengan kualitas produk. Yang kedua bagian pelayanan pelanggan karena memengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga bagian pemasaran untuk melihat perkembangan penjualan. Selanjutnya untuk pertanyaan 5, pertanyaannya itu mengapa Anda tidak hanya berfokus pada keuntungan dalam menilai keberhasilan usaha konveksi Urban Trades? Yang pertama, karena keuntungan yang tinggi belum tentu menunjukkan usaha berjalan dengan baik. Yang kedua, kepuasan pelanggan juga harus diperhatikan agar pelanggan kembali memesan. Yang ketiga, kualitas produk harus dijaga agar reputasi usaha tetap baik. Yang keempat, karyawan juga perlu berkembang agar produktivitas meningkat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana cara yang dilakukan untuk memastikan target usaha konveksi Urban Trades dapat tercapai? Yang pertama itu menetapkan target penjualan dan produksi yang jelas. Yang kedua memantau progres pekerjaan setiap minggu. Yang ketiga melakukan evaluasi terhadap kendala yang muncul. Yang keempat menjaga komunikasi dengan pelanggan. Learning organization adalah organisasi yang memfasilitasi proses pembelajaran bagi seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasi dirinya berdasarkan pengetahuan yang didapat. Bentuk kegiatan pembelajaran yang rutin dilakukan di usaha konveksi urbantrades.co yaitu yang pertama, pelatihan penggunaan mesin jahit terbaru. Seluruh karyawan dibekali ilmu untuk memakai mesin jahit terbaru yang ada di zaman ini. Kedua, berbagai pengalaman antar karyawan. Karyawan lama berbagi pengalaman kepada karyawan baru untuk menjalankan pekerjaannya. 3. Evaluasi hasil produksi yang mengalami kesalahan. Jika ada pesanan yang salah atau jahitannya itu kurang rapi, maka bisa dikembalikan untuk diperbaiki dan dirapikan. Keempat, diskusi mengenai tren model pakaian yang sedang diminati pasar. Seluruh karyawan dan owner berdiskusi untuk selalu memberikan tren model pakaian yang sedang diminati pasar, yang biasanya memberikan pelatihan atau berbagi pengetahuan kepada karyawan. Yang pertama, pemilik usaha. Pemilik usaha lebih tahu karena pemilik usaha lebih dulu menjalankan pekerjaan sebelum karyawan. Jadi, pemilik usaha seringkali memberikan literasi
literasi kepada para karyawan sebelum mereka menjalankan pekerjaannya. Kedua, teknisi mesin ketika ada mesin baru. Teknisi mesin memberikan literasi kepada para karyawan bagaimana cara menggunakan mesin yang baru untuk menjalankan pekerjaan mereka. 3. Kepala produksi yang lebih berpengalaman. Kepala produksi seringkali memberikan literasi kepada para karyawan karena beliau lebih tahu bagaimana cara melakukan pekerjaan mereka. Keempat, narasumber dari luar jika diperlukan pelatihan khusus. Kapan saja karyawan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau belajar keterampilan baru? Yang pertama, 1. Saat ada teknologi atau mesin baru. Jika ada teknologi atau mesin baru, mereka juga harus mempelajari bagaimana menggunakan teknologi atau mesin yang baru. Jadi mereka diberikan kesempatan belajar untuk mempelajari teknologi atau mesin baru. Yang kedua, ketika ada permintaan model pakaian yang berbeda dari biasanya. Seringkali para customer itu mengikuti perkembangan tren yang belum dipelajari oleh para karyawan. Jadi para karyawan harus mempelajarinya terlebih dahulu. Ketiga, pada waktu evaluasi bulanan. Pada saat evaluasi bulanan, mereka akan mempelajari tren-tren yang belum sempat mereka pelajari. Keempat, saat ditemukan kesalahan yang perlu diperbaiki bersama. Jika ada jahitan yang ditemukan adanya kesalahan, maka mereka akan mengevaluasi kesalahan tersebut dan mempelajari bagaimana pola untuk membuat desain tersebut. Selanjutnya pada poin keempat, di mana proses belajar dan berbagi pengetahuan biasanya dilakukan. Yang pertama, di area produksi saat praktik kerja berlangsung. Yang kedua, di ruang rapat ketika evaluasi bulanan. Dan yang ketiga, di tempat pelatihan jika mengundang instruktur dari luar. Selanjutnya pada poin kelima, mengapa Anda mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan? Yang pertama, agar kualitas produk semakin baik. Yang kedua, agar karyawan mampu mengikuti perkembangan tren fashion. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan produksi. Yang keempat, agar usaha tetap mampu bersaing dengan konveksi lain. Poin keenam, bagaimana cara membangun budaya belajar di lingkungan kerja? Yang pertama, dengan mengapresiasi karyawan yang memiliki inovasi dan kinerja yang baik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan ide dan sarannya. Yang ketiga, mengadakan evaluasi bersama setelah menyelesaikan pesanan besar. Memasuki bagian dokumentasi, seluruh data dan analisis dalam materi ini kami himpun langsung melalui metode wawancara. Kami berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan Mas Yuan selaku owner dari perusahaan konveksi urbantreats.co. Dari hasil studi kasus tersebut, ada 2 poin besar yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, pentingnya manajemen administrasi keuangan untuk mencapai efisiensi, pengendalian, dan keberlanjutan. Dan yang kedua, langkah-langkah implementasi strategi yang dapat diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perilaku organisasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.